Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Wahib As'ad MSI, staf pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Kalimantan, juga staf pengajar pada Magister Administrasi Publik Universitas Islam Kalimantan, juga direktur dan peneliti pada Pusat Studi Politik dan Kebijakan Publik Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pada kesempatan ini, melalui video ini, saya ingin menyampaikan secara terbuka kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia, menyikapi perkembangan terakhir ini di Kalimantan Selatan, di mana sudah sampai kepada ambang keresahan masyarakat Kalsel akibat gempuran banjir yang melibas hampir seluruh kabupaten di Kalimantan Selatan. Bisa saja kita berasumsi bahwa ini adalah karena faktor curah hujan yang sangat tinggi atau perubahan cuaca yang ekstrim. Itu alasan yang disampaikan oleh sementara orang. Akan tetapi saya ingin menyampaikan ada hal yang lain sebagai faktor yang sangat mempengaruhi maraknya atau tingkat banjir yang sangat eskalatif di Kalsel dalam beberapa minggu ini, adalah karena eksploitasi sumber daya alam yang sudah berlangsung sekian puluh tahun, yang memberikan dampak terhadap kerusakan lingkungan, yang telah memberikan dampak kepada hilangnya sumber-sumber ekonomi pendapatan daerah atau hilangnya sumber-sumber ekonomi pendapatan masyarakat lokal, dan faktor lain daripada eksploitasi sumber daya alam yang masif ini telah memberikan dampak terhadap masyarakat warga Kalimantan Selatan, khususnya persoalan kerusakan lingkungan, juga persoalan hilangnya sumber daya ekonomi lokal yang sudah menjadi turun-temurun bagi masyarakat lokal. Hari ini masyarakat sedang mengalami bencana banjir yang sangat memprihatinkan. Ini semua karena pengaruh eksploitasi sumber daya alam yang sangat masif itu, sehingga harus memberikan jawaban strategis terhadap persoalan ini. Kita tidak bisa membiarkan seperti ini. Masyarakat sudah mengalami keresahan massal. Masyarakat sudah tidak tahu lagi berbuat apa dalam menghadapi musibah banjir yang merebak di seluruh kabupaten di Kalimantan Selatan ini. Oleh karena itu, melalui video ini, saya menyampaikan rasa prihatin yang mendalam kepada Bapak Insinyur Haji Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia, dan kepada instansi kementerian yang terkait, khususnya yang terkait pada persoalan eksploitasi tambang dan lingkungan. Ini persoalan regulasi negara, ini persoalan aturan main atau undang-undang yang tidak sama sekali memberikan sebuah manfaat dan keuntungan bagi masyarakat daerah penghasil tambang, khususnya tambang batu bara. Justru yang terjadi adalah
dampak-dampak negatif, misalnya kebakaran hutan, banjir, hilangnya sumber pendapatan masyarakat lokal yang sudah menjadi warisan turun-temurun dari nenek moyang mereka. Saya menyaksikan salah satu areal pertambangan di sebuah pulau kecil yang namanya Pulau Sebuku, Kabupaten Kota Baru. Saya kebetulan baru pulang dalam beberapa hari ini melakukan penelitian mengenai persoalan penggundulan hutan dan marginalisasi masyarakat lokal dari wilayah di mana mereka sudah hidup bertahun-tahun. Mereka sudah kehilangan sumber pendapatan ekonomi akibat ekspansi industri tambang. Yang dulunya masyarakat Pulau Sebuku, khususnya di daerah Desa Ujung atau di Desa Tanjung Mangkok, saya menyaksikan sekian puluh tahun yang lalu masyarakat mayoritas hidup sebagai petani tambang, petani dan nelayan. Sekarang mereka menjadi pengangguran massal, khususnya orang-orang tua sudah kehilangan lahan-lahan pendapatan ekonomi. Walaupun anak-anak muda di kampung Pulau Sebuku, khususnya desa Ujung itu, banyak juga yang kerja di industri pertambangan yang ada di Pulau Sebuku. Itu pun tenaga kerja unskilled labor, yaitu tenaga kerja yang tidak memiliki standar skill, karena persoalan SDM, persoalan sumber daya manusia yang sangat rendah. Mereka hanya menjadi pekerja buruh atau kasar di perusahaan itu. Itu cerita dari Pulau Sebuku. Beberapa kawasan industri tambang yang lain, misalnya saja saya ingin menyebut Kecamatan Sungai Danau yang masih masuk dalam kawasan Kabupaten Tanah Bumbu. Begitu juga beberapa kabupaten yang lain, misalnya Kabupaten Tanjung, Kabupaten Balangan. Ini adalah epicentrum tambang yang paling besar di Kalimantan Selatan. Apa yang terjadi? Secara jangka panjang, daerah-daerah industri tambang memberikan kontribusi terhadap terjadinya banjir yang merata saat ini. Kita tidak pernah sadar, khususnya para pengusaha, khususnya juga pemerintah daerah, tidak pernah mengakui secara jujur. Hanya mereka menghitung kalkulasi ekonomi bisnis atas nama meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, tanpa pernah secara jujur bahwa industri tambang adalah memberikan efek terhadap masyarakat secara sosial, secara lingkungan, kesehatan, dan berbagai macam penyakit sosial lainnya. Selama ini hanya mengkalkulasi hitungan ekonomi bisnis bahwa tambang, industri kelapa sawit akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya juga termasuk kepada negara. Tetapi Bapak, Ibu sekalian, logika ini tidak berbanding lurus antara kerusakan lingkungan dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan peningkatan infrastruktur di wilayah Kalimantan Selatan. Artinya, sumber daya alam yang melimpah di Kalimantan Selatan belum berkontribusi secara maksimal. Kita tahu bahwa tambang adalah unrenewable resources, yaitu sumber daya alam yang tidak terbarukan. Ada batas waktu kapan sumber daya alam ini akan habis. Sebagaimana sumber daya yang lain, misalnya kayu di Kalimantan Selatan, itu sudah finish
tidak ada lagi. Di mana beberapa puluh tahun yang lalu Kalimantan dikenal sebagai lahan sumber daya ekonomi kayu, sekarang sudah habis. Ini persoalan tersendiri. Nah, sekarang perusahaan-perusahaan tambang yang ada di Kalimantan Selatan yang jumlahnya tidak sedikit sampai saat ini belum memberikan sebuah kontribusi maksimal kepada negara